Kamu kalau jalan lihat-lihat dong. Maksud kamu apa? Berani kamu sentuh saya, kamu bakal tahu siapa saya. Perkenalkan, saya Gabriela sendiri. Perkenalkan nama saya itu. Perkenalkan nama saya Alpontino. Perkenalkan nama saya Sonia. Perkenalkan nama saya Soraya. Perkenalkan nama saya Adisa. Perkenalkan nama saya Marsha. Dan perkenalkan nama saya Griselda. Dan kami Dari Baik, berikut penjelasan awal mula gagasan Pancasila secara runtut dan jelas. Awal mula gagasan Pancasila, lahirnya Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, berawal dari semangat nasional. Pada abad ke-20, kaum terpelajar Indonesia yang bersekolah di Belanda mendirikan Indisch Vereniging atau Perhimpunan Hindia tahun 1908. Organisasi ini kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia tahun 1925. Dari sini berkembang ide tentang kebangsaan, persatuan, dan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah Sidang BPUPKI tahun 1945. Menjelang kemerdekaan, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertamanya, pada Mei sampai Juni 1945, muncul perdebatan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Beberapa tokoh mengajukan gagasan. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang dimana gagasannya adalah kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Yang kedua adalah Supomo, menekankan negara integralistik atau persatuan tanpa perbedaan individu atau golongan. Yang ketiga adalah Soekarno, mengusulkan Pancasila. Dan yang ketiga adalah rumusan Soekarno pada tahun 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang terkenal memperkenalkan istilah Pancasila. 5 sila yang diusulkan adalah 1. Kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Saya akan menjelaskan tentang perumusan resmi Pancasila. Dimulai dari sidang BPUPKI yang kedua yang berlangsung pada bulan Juli tahun 1945, lahirlah sebuah dokumen penting yang bernama Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juli 1945, piagam ini merupakan hasil kompromi antara berbagai golongan termasuk nasionalis dan agama yang memuat rumusan dasar negara. Dalam Piagam Jakarta terdapat 5 sila yang menjadi cikal bakal Pancasila. Namun dengan redaksi awal yang sedikit berbeda, terutama pada sila pertama. Namun, situasi geopolitik berubah drastis pada tanggal 15 Agustus 1945. Jepang menyerah kepada Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Hal ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah itu, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan segala hal keterkaitan membentuk negara, termasuk pengesahan dasar negara. Dalam sidangnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI secara resmi mengesahkan UUD 1945 dan di dalamnya termuat dalam rumusan Pancasila yang kita kenal hingga hari ini sebagai dasar negara Republik Indonesia. Rumusan ini merupakan penyempurnaan dari Piagam Jakarta dengan perubahan penting pada sila pertama agar inklusif dan lebih mencerminkan semangat persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai pengesahan Pancasila, peristiwa Rengas Dengklok, dan proklamasi 17 Agustus 1945. Pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara mulai mendapatkan pengesahan yang semakin mantap. Pancasila sendiri telah diperkenalkan oleh Soekarno pada 1 Juli 1945 dalam sidang BPUPKI. Namun proses pengesahannya masih berlangsung hingga kemerdekaan tiba. Salah satu peristiwa penting menjadi bagian dari rangkaian kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945, dalam peristiwa ini, para pemuda nasionalis menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang yang saat itu masih menguasai Indonesia, agar proklamasi kemerdekaan dapat segera dilakukan tanpa tekanan dari Jepang. Setelah melalui negosiasi yang meyakinkan bahwa kemerdekaan akan segera diumumkan, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta malam harinya.
Keesokan harinya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka bersama para tokoh kemerdekaan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tersebut menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dengan Pancasila sebagai dasar landasan berbangsa dan bernegara. Peristiwa Rengas Dengklok dan proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi momentum bersejarah yang menegaskan bahwa Indonesia telah siap mengukir masa depan sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Baik, saya akan menjelaskan mengapa Pancasila sangat diperlukan. Yang pertama, tentu saja karena Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa. Identitas dan jati diri bangsa adalah ciri khas bangsa yang mencakup nilai, budaya, dan sejarah yang seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan pemersatu bangsa. Yang kedua, sebagai pandangan hidup dan jiwa bangsa. Pandangan hidup memberi arah bagi bangsa, sedangkan jiwa bangsa menjadi semangat yang menggerakkan bangsa untuk mewujudkan arah tersebut. Yang ketiga adalah Perjanjian Luhur Seluruh Bangsa Indonesia. Perjanjian Luhur Seluruh Bangsa Indonesia adalah janji bersama untuk bersatu dan merdeka, yang mana Pancasila merupakan yang ditulis dalam Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara. Dan tujuannya tentu saja agar bangsa Indonesia hidup rukun, aman, dan sejahtera. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber Pancasila. Pancasila tidak muncul begitu saja, tapi berakar dari 3 sumber utama. Yang pertama, sumber historis. Sejak zaman Kerajaan Nusantara, masyarakat sudah mengenal nilai keutuhan, moralitas, dan aturan hidup bersama. Nilai-nilai inilah yang kemudian diwariskan ke dalam Pancasila. Yang kedua, sumber sosiologis. Kehidupan sosial bangsa Indonesia sejak dulu menekankan sifat gotong royong, musyawarah, dan adat istiadat. Inilah yang membentuk karakter persatuan dan kebersamaan dalam Pancasila. Dan yang ketiga, ada sumber politis. Pancasila juga terbentuk dari pengalaman politik bangsa, baik melalui perjuangan kemerdekaan maupun interaksi dengan bangsa lain. Dari sinilah lahir kearifan lokal yang memperkaya Pancasila. Jadi, Pancasila adalah perpaduan sejarah, budaya, dan politik yang menjadikannya dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Penyimpangan terhadap Pancasila bukanlah teori, tapi nyata. Salah satu contohnya adalah penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 yang mensyaratkan pemilihan presiden secara periodik setiap 5 tahun. Pelajaran sejarah ini mengingatkan kita bahwa kewaspadaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan tetap relevan hingga hari ini demi menjaga martabat bangsa dan konstitusi kita. Jadi, saya akan menjelaskan esensi Pancasila. Esensi Pancasila berarti inti atau hakikat. Jadi, esensi Pancasila adalah makna terdalam dari Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila menjadi cita-cita bersama, pemersatu, dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ada urgensi Pancasila. Urgensi berarti pentingnya atau alasan kenapa Pancasila harus ada dan dijalankan. Sebagai identitas nasional, Pancasila membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Sebagai alat pemersatu dengan keberagaman suku, agama, budaya, Pancasila menyatukan perbedaan. Kenapa